Hai, terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Kita akan bahas dari turnamen yang sedang berlangsung, Champion Chess Tour Final 2023 di Toronto, Kanada. Dan saya akan bahas permainan dari Maxime Vachier-Lagrave dengan buah putih, pecatur nomor 2 Prancis, mantan juara dunia catur kilat, berhadapan dengan Nodirbek Abdusatorov, pemain dari Uzbekistan, masih muda, dan dia digadang-gadang sebagai juara dunia masa depan. Dan dia sudah pernah menjadi juara dunia catur cepat termuda sepanjang sejarah di Warsawa tahun 2021. Dan teman-teman, kita akan bahas gamenya, di mana ini menampilkan pembukaan Ruy Lopez. Dan ya, ini sebenarnya pembukaan salah satu yang tertua di dunia. Tapi kenapa sampai sekarang pembukaan Ruy Lopez masih dipakai oleh top player? Dan mungkin ini jawabannya. Tonton terus sampai habis. Sebelum itu, like dulu, share, dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman, biar RL Chess terus semangat bikin konten. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi kalian. Yap, MVL atau ya kependekan dari Maxime Vachier-Lagrave ya, memulai dengan langkah E4. Kemudian Abdusatorov menjawab dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda ke petak C6. Kemudian putih gajah ke petak B5. Ya, ini pattern dari pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. Ruy Lopez diambil dari nama sang kreator atau pencipta pembukaan ini yang pertama kali memainkan, yaitu Ruy Lopez de Segura, berkebangsaan Spanyol. Gajah B5, hitam menjawab dengan langkah 6, putih gajah 4, hitam kuda F6, dan putih lakukan rokade pendek. Kemudian hitam gajah ke petak E7, putih benteng E1, menjaga pion E4, hitam B5, putih gajah B3, dan hitam mainkan langkah D6. Kemudian putih C3, hitam lakukan rokade pendek, dan kemudian putih H3. Yap, ini sangat teoritis, mencegah gajah ke petak G4. Itu ide dari langkah H3. Kemudian putih ingin mainkan langkah D4. Kekuatan dari pembukaan Ruy Lopez bagi pemain putih adalah gajah terangnya. Yap. Kemudian apa jawaban hitam? Hitam menjawab dengan langkah kuda B8. Ya, selain kuda B8, banyak Grandmaster mainkan langkah kuda ke petak A5, mengancam gajah di petak B3. Putih mendobrak lewat petak center dengan D4, kemudian hitam kuda B ke petak D7, dan putih mainkan langkah C4. Sangat keras permainan dari MVL. Dia mulai mendobrak dari petak center ini. Hitam menjawab dengan langkah gajah B7, mengancam pion di petak E4, kemudian putih mainkan langkah kuda ke petak C3, menjaga pion di petak E4. Hitam mendorong pion B4, mengancam kuda. Kuda harus naik ke petak D5, menutup ancaman gajah. Kemudian hitam mainkan langkah A5, putih A3, hitam C6, jual beli serangan dilakukan, mulai saling sengit. MVL memilih untuk memukul gajah di petak E7. Nodirbek, menteri pukul kuda. MVL mainkan pukul pion B4, hitam pukul balik. Pertukaran benteng dilakukan, dan kemudian putih, ini langkah yang sangat menarik, mainkan langkah C5. Boom. Nah, ini mulai menuju ke inti permainan dari catur, mulai saling serang dan saling mendobrak. C5 jelas tujuannya adalah untuk mengaktifkan gajah, menyerang titik pion petak F7, sekaligus dengan langkah C5 menghancurkan struktur pertahanan pion dari hitam di petak E5 dan D6. Abdusatorov menjawab dengan memukul pion C5, putih mainkan pukul pion E5. Satu pion dikorbankan, minor sacrifice, pengorbanan kecil. MVL lakukan, hitam kuda pukul pion E5, putih kuda pukul kuda, hitam pukul balik dengan menteri, dan putih menteri C2, mengunci pion di petak C5. Bisa lihat sangat kuat sekali kekuatan dari putih. Abdusatorov mainkan langkah gajah A6, putih mainkan langkah F4, hitam menteri E7, putih mainkan langkah raja ke petak H2, hitam benteng D8, putih mendorong pion E5. Kalian bisa lihat evolution barnya. Kenapa pada saat putih mendorong pion E5 kemudian menurun keunggulan dari putih dan berbalik untuk hitam? Yap, Maxime Vachier-Lagrave yang lagi semangat nyerang dikejutkan dengan serangan. Bisakah kalian lihat langkahnya? Kuda ke petak G4. Boom. Ini merupakan brilliant move dari Nodirbek Abdusatorov. Sacrifice the knight. Yap. Kemudian
Putih memilih raja ke petak G3. Hitam mainkan. Boom, benteng ke petak D3. Putih raja pukul kuda harus dilakukan. Bisakah kalian lihat 3 langkah kunci untuk bisa membuat putih menyerah? Pertama, hitam mainkan dengan langkah H5. Raja memukul pion petak H5. Hitam G6, raja G4, dan boom, gajah C8. MVL menyerah. Karena kalau dilanjutkan, tidak ada jawaban. Apabila E6, maka dia akan tewas. Raja putih dengan pion di petak F5. Skakmat pakai pion. Saya rasa itu cukup memalukan ya untuk di ajang sebesar Champion Chess Tour Final. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, setelah langkah kuda G4, kenapa harus makan, teman-teman? Indah bukan skakmatnya? Yap, apabila memilih raja ke petak G1, apa yang akan terjadi? Apabila raja ke petak G1, maka hitam akan menjawab dengan langkah gajah ke petak D3. Memaksa putih harus menteri ke petak D1. Dan apa jawaban hitam? Maka kuda ke petak H6. Hitam, ingat, sudah unggul 1 pion, dan dengan gajah petak D3 dia akan mainkan langkah C4, membuat menteri aktif, dan juga kuda akan aktif ke petak F5. Nah, pemilihan MVL dengan memilih untuk makan kuda, saya rasa karena dia melihat gajah D3 dan akan sulit untuk dia untuk memilih variasi menteri D1. Dan dia tidak menyangka mungkin bahwa raja ke petak G3, kemudian hitam akan menjawab dengan langkah benteng D3 dan boom, H5. Yap, bagaimana kalau misalkan raja naik ke petak F5? Ya, raja naik ke petak F5, maka akan ada jawaban langkah benteng ke petak D4, mengunci raja di petak E4. Dan selanjutnya tinggal jalan G6 saja, skakmat. Ya, masih bisa dilakukan dengan gajah pukul pion F7, maka raja pukul pion F7, raja pukul gajah E6, kemudian raja ke petak G8, dan hitam coba bertahan dulu, kemudian raja ke petak G6 dimainkan oleh putih, dan akan ada gajah D3. Ya, ujungnya kalah juga sih walaupun nggak skakmat. Percuma juga ya. Ya, bagaimana jika pukul kemudian langkah G6 dimainkan, kemudian raja ke petak G4? Ya, sudah tidak bisa ya setelah gajah ke petak C8. Bagaimana kalau F5? Ya, apabila F5 gajah pukul, kemudian raja ke petak F4, dan boom, menteri skak harus ditutup, dan kemudian menteri ke petak H6 skak, kemudian harus ditutup kembali, dan boom, skakmat. Indah bukan, teman-teman? Sangat indah sekali. Nah, inilah kenapa saya bilang Nodirbek Abdusattorov sebagai salah satu kandidat kuat calon juara dunia masa depan. Selain para pecatur muda lainnya seperti seperti Pragnananda Ramisbabu, Gukes, dan banyak lagi seperti Ali Reza juga. Teman-teman, sayang Nodirbek Abdusattorov harus lewat survival stage, dan sekarang sedang berlangsung dia melawan Hikaru Nakamura di babak loser bracket final. Teman-teman, apa komentar kalian buat game ini? Coba berikan komentar kalian. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Gila sih ini. Ini nih yang dirindukan oleh para pencinta catur ya. Kapan lagi kita lihat permainan kayak Michal Tal? Ini masih bisa, bos.